Keren banget kan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW sedang mencontohkan kepada umatnya jadi miliarder. Ya jelaslah seorang muslim itu memang seharusnya sukses. Karena apa? Nabi mencontohkan fid dunya hasanah fil akhirah hasanah. Jadi di dunia hasanah dan di akhirat pun hasanah. Pokoknya keren banget lah Rasulullah Muhammad SAW tuh. Teladan hidup umatnya banget deh. Nah, di story Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian kali ini terjadi ya ketika Nabi Muhammad dewasa umur 24 tahunan lah. Dan kemudian berpartner lah dengan Khadijah ya. Berpartner dengan suksesnya membangun ekonomi dan benefit yang sangat besar. Setelah terjadi kesepakatan dan dikelolalah bisnis Khadijah yang di negeri Syam. Jadi Nabi Muhammad OTW ke Syam nih. Tanpa disangka oleh Nabi teh ditemenin langsung pelayan setia Khadijah, namanya Maisyarah. Jadi Maisyarah itu sekretarisnya Nabi lah. Nabi Muhammad teh kagak tahu kalau Maisyarah ditugaskan Khadijah untuk mengamati kinerja beliau secara diam-diam. Jadi gerak-gerik Nabi dipantau nih ya sama Maisyarah teh. Dalam hati Maisyarah ketika memperhatikan Nabi dewasa, kok ini mah spesial banget gitu kan. Pokoknya Maisyarah di sana sampai baper karena kan memang berbeda dengan yang lain ya. Pokoknya Nabi itu berakhlak banget gitu, terkagum-kagum ketika Maisyarah mengamati kinerja Nabi secara diam-diam. Dan poin terpentingnya adalah ketika kejujuran atau cara Nabi Muhammad berbisnis, memasarkan produk dari perusahaan Khadijah itu dengan jujur teman-teman. Nah, ini yang wajib umatnya teladani, berbisnis dengan jujur. Jadi modal Nabi Muhammad cuman jujur teman-teman di awal teh. Pokoknya berakhlak banget kan. Cara Nabi berbisnis, harga barang dari perusahaan Khadijah beliau sebutkan dengan harga asli dari Khadijahnya langsung. Jadi para pembeli teh kan merasa tidak tertipu. Bahkan para saudagar di negeri Syam terkagum juga dengan cara berbisnis Nabi Muhammad teh. Jadi kayak para miliarder, sultan-sultan teh berdatangan memborong produk Khadijah ya. Nah, disinilah perusahaan Khadijah makin tumbuh, kembang, dan meraup keuntungan yang besar. Meskipun para kompetitor tidak menyukai. Ya tetaplah dalam dunia bisnis mah ada yang namanya kompetitor mah. Nah, Maisyarah seneng dong dengernya. Perusahaan Khadijah makin berkembang dan dapat keuntungan besar. Kata Maisyarah teh, wah ini mah spesial banget gitu kan melihat Muhammad dewasa. Nabi membangun bisnis di negeri Syam sampai sukses lah ya, sampai jadi miliarder. Ya setelah beberapa lama sukses, kemudian pulanglah balik lagi ke Mekah. Pas di perjalanan, kata Maisyarah teh sebelum pulang ke rumah, mampir dulu yuk pokoknya ke rumah Khadijah sekalian laporan keuntungan besar ini. Nah, jadi Maisyarah teh sebetulnya sekretaris Khadijah lah ya. Jadi orang kepercayaannya banget. Nah, diantarlah Nabi Muhammad dewasa ke rumah Khadijah bareng Maisyarah. Dan disambut baik kala itu teh oleh Nafisyah. Nafisyah itu pelayan kepercayaan Sultan Mekah ini. Siapa Sultan Mekah? Ya Khadijah lah. Kan rumah Khadijah teh gede banget sih ya teman-teman. Mirip istana gitu. Secara dong Sultannya Mekah diantarlah Nabi Muhammad oleh Nafisyah ke lantai teratas rumah Khadijah. Kala itu langsung disambut dengan hormat riang gembira. Sudah pastinya oleh Khadijah teh. Kemudian Nabi bercerita bahwa Nabi sukses membangun bisnisnya di negeri Syam. Nah, setelah mendengar bisnis dan perusahaan meraup keuntungan yang besar, yang jelas waktu itu Khadijah gitu kan. Khadijah tuh sampai terkagum melihat budi pekerti luhur Nabi Muhammad dan perannya dalam perusahaan. Artinya kan keren banget gitu kan. Baru pertama kali berpartner langsung meraup keuntungan yang besar. Jadi udah kayak profesional banget lah gitu kan membangun perusahaan teh. Yang pada akhirnya di sana Khadijah tuh bener-bener kagum lah kepada sosok Nabi Muhammad deh. Apalagi dengan akhlaknya Nabi Muhammad dewasa. Nah, di sini nih mulailah Khadijah lebih menambah kekagumannya sampai tercengang dan terharu. Beper banget lah pokoknya dengan akhlak Nabi teh. Jadi
dari kejujuran Nabi, gayanya Nabi, fashionnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad dewasa teh berkarakter banget gitu lah. Beda pokoknya sama pemuda-pemuda yang lain atau sama yang lainnya beda banget gitu kan. Ini mah spesial gitu. Sampai dan lo orang pikir Nabi Muhammad kagak ganteng apa? Dalam riwayat nih ya, Nabi Muhammad teh lebih ganteng dari Nabi Yusuf kan. Dan kemudian lo orang pikir Khadijah pun kagak cantik apa? Meskipun umurnya terpaut 15 tahun dengan Nabi, dah Khadijah mah sultan atuh. Perawatannya jelas bos, perawatannya mahal lah. Wajah mah tetap awet muda. Nah disinilah benih-benih cinta tumbuh. Kemudian pikiran Khadijah dibayang-bayang Nabi Muhammad gitulah pokoknya pada waktu itu teh. Pas lagi sendirian gitu kan ya Khadijah teh senyum-senyum gitu sambil bayangin Nabi. Jadi gak bisa tidur lah, mendadak insomnia. Kalau malam-malam teh kepikiran wae gitu kan sama Nabi Muhammad teh. Kangen jadinya timbul rasa kangen gitu kan ya dengan akhlak beliau gitu kan, dengan sosok beliau. Khadijah teh merem dikit, tiba-tiba di matanya teh ada Nabi gitu kan sampai ngigo. Lo tau lah ya orang yang jatuh cinta kayak gimana. Pokoknya lihat kecoa aja kayak lihat kurma. Pokoknya indah dan berbunga-bunga lah pokoknya Khadijah teh. Jadi di sini Khadijah teh jatuh hati lah pokoknya, jatuh hati banget. Bahkan sampai meniatkan berbisik di dalam hatinya, seluruh perusahaan bagaimana ya kalau diserahkan aja dan dipercayakan kepada Muhammad untuk dikelola gitu kan. Tidak hanya perusahaan dan properti lah pokoknya milik Khadijah teh yang mau dipercayakan penuh kepada Nabi Muhammad. Dan di sini jiwanya pun kan kuserahkan pokoknya kepada Muhammad kalau udah kayak gini caranya gitu kan. Bisikan sanubari Sultan Mekah ini mendesak dan mendorong kiranya Nabi Muhammad itulah yang akan menjadi suamiku gitu. Waduh ini kayaknya orang yang cocok kutunggu-tunggu selama ini teh ini nih meren katanya kan di dalam sanubarinya teh. Dimana lagi aku mendapatkan laki-laki terbaik selain Muhammad gitu. Wah kayaknya kagak bakal ada lagi deh di dunia ini gitu kan. Dengan karakter fashion Nabi Muhammad, beliau juga kan bangsawan Quraisy yang penuh prestasi, keturunan orang baik-baik gitu kan, dan sudah menjadi tokoh al-amin pandangan segenap masyarakat Mekah teh. Tapi Muhammad mau gak ya kira-kira denganku yang selisih umur 15 tahun dan aku berstatus janda gitu kan. Sambil bertanya-tanya Khadijah teh merenung gitu kan ya. Gitulah kira-kira hayalan dan bisikan hati Khadijah teh. Sebelum Khadijah bertemu dengan Nabi Muhammad teh, sudah banyak sebetulnya Sultan Mekah lainnya, bahkan para bangsawan melamar untuk menikahi Khadijah. Banyak banget pokoknya sampai antri gitu kan lamaran teh. Ih, apaan sih? Enggak gitu sama yang lain mah, kata Khadijah teh. Nah makanya nanti pas pernikahan mereka banyak pasukan sakit hati. Pada beper pokoknya patah hati gitu. Gak nyangka kok sama Muhammad gitu kan nikahnya Khadijah teh. Pokoknya para sultan-sultan Mekah, para saudagar Mekah, dan para bangsawan Mekah ya yang udah pernah melamar Khadijah teh panik lah. Nah nanti gue ceritain di session selanjutnya ketika Nabi Muhammad ijab kabul ya menikah dengan Khadijah. Ya pokoknya teman-teman terus pantengin aja channel gue. Jangan lupa subscribe dulu, itu ada loncengnya ditekan untuk mendapatkan notifikasi di session berikutnya. Like ya, komen aja di bawah pokoknya komen. Dan yang terpenting adalah share ke yang lain ya.